Buat kalian yang ngerasa 1000 subscriber itu adalah sesuatu yang sulit, simak video ini dengan tuntas ya gengs. Ikuti video selengkapnya, check it out. Oke gengs, ketemu lagi bareng gua Dwi di DNH Channel. Apa kabar semua sobat YouTube sekalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya gengs. Untuk video kali ini seperti yang gua prologin tadi, bahwa gua kasih tips untuk kalian gimana caranya dapetin 1000 subscriber pertama kalian dengan cepat. Karena untuk beberapa orang itu mendapatkan subscribe itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi untuk beberapa YouTuber yang lain itu sangat susah ya. Bahkan ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu belum sampai atau belum memenuhi kuota menjadi 1000 subscriber ya gengs. Oke, kali ini kita akan ngebahas tipsnya. Yang akan gue tahu ini sebenarnya adalah sebuah tricky, tetapi gue rekom ini kenapa untuk kalian para YouTuber pemula ini mungkin adalah jalur terbaik. Selain kalian bisa membeli subscribe yang konon katanya permanen ya gengs, tetapi yakinlah ketika kalian memberi subscriber itu akan berakibat kurang bagus ke depannya ketika kalian pemula gitu gengs. Berbeda dengan mereka yang sudah punya channel bagus, membeli atau dibiarkan pun subscriber mereka itu akan terus bertambah ya gengs. Dan kali ini buat kalian yang ngerasa 1000 subscriber itu adalah susah, simak video berikut ini. Oke geng, the first, ketika kalian udah nyoba beberapa kali mengunggah video yang kalian bikin namun tidak mengakibatkan view apalagi subscribernya bertambah, maka harus ada jalan alternatif sehingga kalian segera menyentuh angka 1000 subscriber atau lebih ya gengs. Yang akan gue bagiin ini adalah dulu pernah gue lakuin dan bekerja ya gengs. Beberapa YouTuber yang menganggap bahwa subscriber itu susah, bahkan pada ujungnya mereka akan membeli atau bahkan mereka akan membuat akun-akun yang mereka kelola sendiri sehingga akan menciptakan 1000 subscriber lebih padahal dia sendiri yang mengelolanya. Stop tentang itu ya gengs. Gua akan ngasih jalur termudah, walaupun hitungannya adalah, gue sih ngerasanya ini tidak rekom ketika kalian akan mencoba serius di YouTube ya gengs. Tetapi ini gua pilih sharing kepada kalian karena gua pikir kalian juga penting untuk segera mendapatkan subscriber yang merupakan salah satu syarat ketika kalian harus monet ya gengs. Ini ketika dilakuin akan membangun dua hal. Pertama, bertambahnya subscribe, juga menjalin komunitas tidak resmi ya gengs. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah berkunjung guys. Ketika kalian secara alami tidak mampu menciptakan videonya, tidak mampu mengundang subscriber untuk menyukai video kalian, salah satu untuk mengupgrade itu adalah dengan mencoba membuat komunitas sendiri dengan disengaja. Walaupun kalau ternyata tidak masuk ke dalam komunitas khusus, kalian bisa melakukannya secara manual ya gengs. Apa yang harus dilakukan adalah satu, berkunjung kepada sesama YouTuber pemula gengs. Jadi ketika kalian menginginkan subscribe-nya bertambah, salah satu caranya adalah lu berkunjung kepada YouTuber lain. Apalagi kalau kalian mampu berkunjung kepada YouTuber yang satu niche atau satu tema dengan kalian. Jadi ketika kalian adalah channelnya berkaitan dengan mancing, coba cari YouTuber lain yang niche-nya sama, yaitu mancing atau tentang ikan yang ada kaitannya, sehingga komunitas ini akan terbentuk. Kenapa? Pada dasarnya hal ini dilakukan secara umum oleh teman-teman YouTuber pemula yang lain. Jadi bangunan ini ketika kalian melakukan kunjungan kepada yang lain, mereka itu punya kecenderungan berpikir sama karena mereka membutuhkan subscriber atau penambahan subscriber. Ketika kalian melakukan kunjungan dan mengomentari, poin pentingnya mengomentari gengs, biar jejak kalian itu ada di sana. Kenapa ini gua saranin? Hitungannya adalah karena ini kita sedang membangun, salah satunya membangun komunitas
Ya tentu saja untuk kalian yang channel-channel dengan konten yang sudah dirasa cukup memadai, konten yang kalian bikin tentu akan mengundang. Tetapi buat kita para YouTuber pemula yang mungkin belum sampai taraf ke sana, salah satu cara yang paling work atau paling bekerja menurut saya adalah berkunjung ke sesama YouTuber yang lain, apalagi kalau bisa dengan niche yang sama, tema yang sama. Jadi kalau kalian mancing, kalau kalian tentang kuliner, cari yang kuliner. Kalau tentang masak, ya kalian masak. Jadi untuk di awal kalian konten, jangan over confident ketika kalian ngerasa bahwa pergerakan alaminya ini tidak terlalu bagus, maka ini adalah salah satu cara. Bagaimana caranya? Nanti gua akan coba ajak kalian ke channel gua ya, gengs. Channel gua yang ada yaitu DNH Channel. Nanti gua akan buka DNH Channel ya, gengs. Maka yang harus kalian lakukan sih, kalau bisa, yang kalian kunjungi adalah sesama pemula untuk membuat efek drastis atau seketika ya. Biasanya sesama YouTuber pemula itu responnya lebih bagus ya, gengs. Jadi ketika ini adalah channel gua, kita akan coba masuk ke YouTube Studio nih, gengs. Ya. Jadi kita akan ngebuka di komunitas ya, karena ini gua udah kebentuk ya. Jadi yang akan gua lakukan kunjungan ini adalah semua mereka yang melakukan komentar ke channel gua, itu akan gua like. Setelah itu gua klik channel mereka dan gua bakalan tonton video mereka dengan jaminan gua ngeliat mereka lebih dari 3 menit ya, gengs. Jadi gua biarin hal ini seperti ini. Biarkan. Kalau ternyata gue punya kebiasaan yang rada susah ya untuk subscribe ya. Biasanya gue akan subscribe mereka ketika mereka sudah memberikan respon kepada channel gue sebanyak 3-5 kali, baru gue subscribe ya. Kalau untuk awalan susah ya, gengs. Artinya gua nahan diri untuk tidak langsung subscribe kecuali konten mereka itu menarik. Jadi otomatis gua mengikuti atau mensubscribe semua yang channelnya menarik buat gua. Tapi kalau untuk yang sesama YouTuber pemula, gua harus yakin bahwa mereka juga mau berkunjung ke channel gua. Ingat ya, gengs, ini adalah boleh dibilang ini nasihat yang sesat ya buat kita yang ngerasa bahwa akan serius di YouTube. Karena memang seharusnya kalau kita itu layak serius di YouTube, kita dengan mengupload konten saja seharusnya cukup untuk mengundang ratusan ribuan subscribe ya. Tetapi seperti yang tadi gue bilang, gue nge-share ini karena gue pernah melewati masa itu. Buat kalian yang udah nungguin dapatin 1000 subscriber, ternyata tidak mampu dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, gunakan cara ini. Bang, harus berapa kali atau berapa YouTuber yang harus kita tonton? Pasti semakin banyak semakin cepat. Jadi ketika gue udah 3 menit ini, nanti akan gue like. Setelah itu gue komen sesuai dengan isi yang ada di sini. Karena ini adalah dari luar, dia komen ini adalah channel dari luar, ya gue bikin komentar yang sesuai gitu. Misalnya Great Recipe atau Recipe. Dan sudah cukup. Mereka akan tahu bahwa ketika kita melakukan komentar ini, karena mereka adalah sesama YouTuber pemula, kalau mereka dengan pola pikir yang sama, mereka akan berkunjung balik ke kita dan melakukan subscribe ya, gengs. Oke, gua akan kasih contekan ya hasil dari apa yang gue lakuin. Ini ada di analisis ya, analitik. Kita akan coba. Ini adalah analisis channel gua ya, gengs. Emang gua nggak terlalu bagus-bagus banget ya, tetapi gua akan ngasih ini sebagai edukasi, sebagai contekan ke kalian bahwa
Gua ini ya beneran YouTuber pemula ya, gengs. Walaupun tahunnya panjang, tetapi secara pengalaman, secara kegiatan ya nggak terlalu wah banget. 4.000 subscribe yang ada sekarang adalah sebagian besar hasil dukungan dari teman-teman sesama YouTuber pemula. Ini adalah gambaran subscriber gua selama 28 hari ya, gengs. Ini laporan dari analitik YouTube-nya ya, gengs. Jadi gua yang udah ngerasa bahwa subscribe-nya itu adalah cukup di atas 1.000, masih mencoba kadang-kadang menambah dengan range ini, gengs. Bahwa gua mendapatkan subscriber baru dalam 1 bulan itu 184 dengan cara ya tadi, di luar penonton yang bukan subscriber kita, gua akan coba setiap kali ada komentar di video gua pasti ngecoba untuk ngebalas seperti ini, gengs. Dan ini kenapa gua kasih tahu ke kalian, walaupun ini bukan rekom yang baik, tetapi kalau kalian pengen segera mendapatkan subscriber, ini bekerja. Ini work. Jadi kalian daripada menunggu itu susah, biar jadi satu PR-nya itu selesai, yaitu subscribe 1.000 selesai, maka gua kasih ini tipsnya. 1.000 subscribe. Gua sih berharap kalian ketika fokus untuk melakukan penambahan subscribe, yaitu bisa dilakukan 1.000 subscribe ini tidak seperti channel gue ya, geng, 184 itu dalam 1 bulan. Kalian bisa 500 dalam 1 bulan. Kenapa? Karena kalian fokus untuk berkunjung kepada sesama YouTuber pemula, melakukan komunikasi atau memberikan komentar yang mereka biasanya juga membutuhkan itu. Untuk paling tidak ketika kita punya komunitas banyak, maka yang melakukan subscribe ini maka paling tidak akan berkunjung ke channel gua atau channel kita. Gua kan ngasihnya adalah satu tips saja, karena memang ada banyak. Ketika lu pengen subscribe bagus, maka ketika video lu bagus dan tepat pasarnya, maka itu selesai. Satu video bisa mendatangkan lebih dari 1.000 bahkan satu video. Tapi kalau channel kita adalah channel bener-bener pemula tanpa treatment khusus, maka ini salah satu treatment yang bisa lu lakuin. Dan pastikan kalau kalian juga ketika sudah memulai itu, ketika ada yang berkomen, segera balas komennya, nggak tahu di like. Setelah itu kunjungi channel mereka. Ini untuk awal-awal mengejar 1.000 subscribe ya, gengs. Ketika 1.000 subscribe ini udah terpenuhi, lu mulai berkonsentrasi bagaimana mendatangkan viewers alami dengan mengunggah konten yang semakin ke sana semakin sesuai yang dibutuhkan atau semakin yang diinginkan oleh viewers ya, gengs. Jadi semakin berkualitas. Sekali lagi buat kalian yang ngerasa susah untuk mendapatkan subscriber, salah satu cara yang menurut gua sangat work untuk para YouTuber pemula adalah lu berkunjung ke sama YouTuber pemula, karena mereka akan terbantu secara motivasi. Kita juga akan mulai paham, mengerti apa kekurangan dari video kita dengan melihat, membandingkan dengan video-video sesama yang niche-nya sama, temanya sama. Kita tuh harus mulai muncul kepedulian, bercermin, atau kita belajar sesuai dengan analisis ini ya, gengs. Ini penayangan dalam 1 bulan, gua kebetulan hari ini ada peningkatan ya, gengs, 18.000. Di sini waktu tontonnya bertambah 1,7.000. Jadi kalau ternyata kita butuh 4.000 jam, channel gua dengan skema yang ada sekarang itu butuh sekitar 5 bulan ya, gengs. Kalau kita tetap menjaga angka ini nih. Ya, artinya kita naik dari yang tadinya ketika gua nggak ngurus serius itu, jujurnya ini paling juga 300, bukan ribu ya, gengs, 300 jam dalam 1 bulan. Tetapi ketika gua mulai udah pakai skema yang cukup, ini ada catatannya, 14.000 lebih banyak dari biasanya ya, gengs. Jadi gua ketika sudah mulai memahami pacaran dengan yang namanya sistem YouTube,
ya kita akan berkembang. Semoga saja ini gue tetap konsisten ya gengs. Tapi ini adalah contekan buat temen-temen yang ngerasa bahwa subscriber itu susah. Gunakan jalur ini, walaupun nanti yang menentukan adalah konten kalian apakah akan berkembang atau tidak. Tetapi untuk mengurangi salah satu syarat, yaitu adalah mendapatkan 1000 subscriber, walaupun kita tuh sebenarnya untuk aturan baru itu 500 subscriber aja sudah dianggap cukup ya gengs. Untuk tayangan kali ini adalah itu. Untuk ide atau pesanan dari kalian gua harus ngebahas tentang apa, silakan tuliskan di komentar. Untuk penjelasan yang masih kurang, apakah ini misalkan akan diakui oleh YouTube atau tidak, kalian bisa menuliskannya di komentar. Nanti akan gua coba jawab ketika itu berkaitan dengan seluk-beluk tentang bagaimana menjadi YouTuber ya gengs. Itu saja untuk tayangan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terus dukung channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe. Komentar itu penting untuk gue tahu bahwa kalian pernah berkunjung ke channel gue, dan gue pastiin gue akan berkunjung ke channel kalian ya gengs. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Yuk dadah, bye bye.